Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang balah. Ya, balah itu kurma muda. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Balah ini kurma muda. Nah, begini nih. Lah, sebelum kita bahas tentang khasiat dari balah ini, alangkah baiknya kita buka dulu ya di kamus Lisanul Arab. Ya, Lisanul Arab ini saya kasih tanda hitam karena yang namanya kurma itu ada proses dari berbunga sampai menjadi kurma dewasa, kan? Sama seperti manusia itu kan, ada namanya bayi, habis bayi menjadi batita, batita menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, terus jadi ABG, terus remaja sampai dewasa, kan gitu. Ada bahasanya masing-masing. Sama juga dengan kurma, ini ada bahasanya masing-masing. Ya. Jadi istilah balah ini adalah kurma muda sebelum menjadi busrun. Ya. Jadi balakun dulu, setelah balakun baru menjadi busrun. Ya. Prosesnya seperti itu. Lah kalau kita ambil lengkapnya, jadi proses awalnya kurma itu adalah tol'un. Nah, ini tol'un. Kemudian fase kedua namanya kholalun. Fase ketiga namanya balakun. Nah, ini balakun ya. Fase keempat namanya busrun. Nah, ini nanti juga akan kita bahas ya. Jadi balakun dulu, habis itu busrun. Habis itu setelah busrun baru rutobun. Nah, rutobun sudah kita bahas di video sebelumnya yang dikonsumsi dengan semangka ya, rutob. Nah, ini lah setelah rutobun baru ini namanya tamrun. Tamrun ini kurma dewasa. Nggih. Jadi rutobun ini kurma muda, tamrun ini kurma dewasa. Jadi kita ulang ya. Proses pertama adalah tol'un, kedua kholalun, ketiga balakun, keempat busrun, kelima rutobun, keenam adalah tamrun. Ini ya. Ya terserah ini mau nanti dibahasakan apa. Balah ini bisa diartikan kurma pentil juga bisa. Adapun gambarnya ya seperti ini. Jadi kurma pentil sebelum menjadi busrun. Nah, busrun nanti insya Allah ada gambarnya sendiri. Oke, setelah itu kita bahas tentang tibun nabawinya. Ya, tibun nabawinya. Nah, ini lumayan banyak ya pembahasannya, tapi ya enggak apa-apa, insya Allah bermanfaat. Balah ini dalam hadis dikonsumsi dengan kurma agar bisa membuat setan susah dan kita bisa berumur panjang. Ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah
di dalam kitab sunan mereka, artinya ya Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah, hadisnya Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah, Rasulullah bersabda, nah ini, kulu al-balah bitamri, jadi makanlah balah, korma muda, ya, korma pentil, ya, dicampur dengan korma. Jadi makan korma muda, habis itu korma dewasa, korma pentil, korma dewasa, gitu ya. Jadi makanlah secara bersamaan itu balah korma pentil dengan korma yang dewasa. Fa inna syaiton idza nadhara ila bani adam yakulul balah bitamri yakulu bakia ibnu adam hatta akalal hadis bil atik. Setan itu ya, kalau melihat anak Adam makan korma pentil dengan korma dewasa, dia ngomong, wah kalau caranya begini ibnu Adam ini bisa panjang umur ini, ya, bisa panjang umur. Karena ibnu Adam itu bisa panjang umur, ya, awet muda kalau dia makan sesuatu yang baru dicampur dengan sesuatu yang lama. Ya, al hadis ini ya termasuk balah itu bil atik. Ini sesuatu yang lama, artinya ya korma yang sudah dewasa itu. Ada juga riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Bazar, ya, lafadznya kulu al-balah bitamri. Jadi konsumsilah balah korma pentil dengan korma dewasa. Yes, dihidangkan, dijadikan satu gitu aja. Fa inna syaiton yahzanu idza ra'a bana adam yakuluhu. Jadi setan itu akan merasa bersedih hati, susah kalau melihat anak Adam makan balah dan korma dewasa itu tadi. Yakulu asa benu Adam hatta akalal jadid bil kolak. Ya, waduh kalau caranya begini, wah ini benu Adam ini panjang umur terus ini. Karena ya memakan korma yang muda dengan korma yang tua, korma yang lama. Oke. Wah, ya termasuk balah dimakan, korma dewasa juga dimakan secara bersamaan. Nah, itu ada di dalam hadis Nasai, di dalam Ibnu Majah seperti itu. Oke. Lah pengertian kulu al balah bitamr ini artinya adalah makanlah bersama-sama. Jadi secara bersamaan. Jadi ambilan pertama balah, ambilan kedua tamer gitu loh. Jadi artinya kulu hadza ma'a hadza. Ya, kulu hadza ma'a hadza. Jadi kata bitamri itu artinya adalah makanlah ini bersama ini. Ya. Kemudian para dokter Islam mengatakan innama amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi aklil balah bitamri walam ya'mur bi aklil busri ma'atamri li anal balah baridun yabis wa tamru harun radbun. Nah ini ya saya kasih tanda ya. Jadi dokter-dokter Islam mengatakan Nabi itu memerintahkan agar memakan balah dengan korma dewasa, tidak memerintahkan makan busrun. Busrun itu lebih tua dari balah ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal ya. Memerintahkan makan balah bersama korma dewasa, tidak memerintahkan makan busrun bersama korma dewasa, karena balah itu punya sifat dingin kering ya, dingin kering.
Dan kurma dewasa wa tamru harun redbun. Nah, kurma dewasa itu sifatnya panas lembab. Nah, ini jadi balah itu dingin kering, sedangkan kurma dewasa panas lembab. Jadi 4 unsurnya sudah terpenuhi ini sini ya, sehingga fahi kulin min huma islahun lil akhor. Jadi kedua-duanya antara balah dan kurma dewasa tamer itu bisa saling melengkapi ya, bisa saling melengkapi. Lah, beda dengan busrun ya. Kalau kita mengkonsumsi busrun bersama kurma dewasa ya, busrun itu sifatnya panas, kurma dewasa juga sifatnya panas. Tabrakan itu nanti panasnya double. Walaupun kurma dewasa itu lebih panas daripada busrun ya. Dan secara medis, jadi wala yang bagi min sihatil tib al jam'u bainal harroini au baridaini. Jadi secara medis, jadi min sihatil tib ya, dari arah medis itu tidak bagus umpama kita satu kali mengkonsumsi makanan itu dua-duanya panas atau dua-duanya dingin. Itu kurang bagus ya. Yang bagus gimana? Ya kalau panas satunya dingin ya. Kalau satunya dingin satunya harus panas, sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya ya. Wa fi hadzal hadis an tanbih ala sihhati asli sina'atid tib ya. Jadi hadis itu juga bisa diambil hikmahnya bahwa kita dalam mengkonsumsi suatu makanan kita juga harus memperhatikan kesehatan dari sisi medis. Jadi tanbih ala sihati asli sina'atid tib. Jadi kita harus memperhatikan kesehatan kita dari sisi medis. Tidak boleh ngawur ya, panas sama panas dimakan, dingin sama dingin dimakan, jangan seperti itu. Wa mura'atit tadbir alladhi yasluhu fi tab'i kaifiyatil aqdiyah wal adwiyah ba'diha bi ba'din ya. Dan juga itu dalam rangka menjaga keselarasan atau keteraturan yang mana untuk taf'il kaifiyatil aqdiyah wal adwiyah ba'diha bi ba'din. Jadi untuk menjaga mura'atit tadbir, ini artinya menjaga alladzi yasluhu, yang mana di situ bagus di dalam menolak hal-hal yang buruk ya di dalam makanan, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Itu nggih. Jadi menolak sisi negatif suatu makanan dengan makanan yang lain, dan juga menjaga kaidah medis ya. Kaidah medisnya juga perlu diperhatikan agar kesehatan juga terjaga. Jadi wa mura'atil qanun atibi alladzi tufadu bihi sihah. Jadi menjaga qanun itu artinya kan undang-undang atau aturan medis yang karena aturan itulah kesehatan bisa dijaga ya. Di dalam balah
pentil kurma itu ada sifat dingin dan kering, ya, seperti dijelaskan tadi. Jadi kurma pentil itu mempunyai sifat dingin dan kering. Lah, kurma pentil ini bermanfaat untuk mulut, gusi, dan pencernaan. Ya, perhatikan ya. Sisi positifnya ini. Jadi bermanfaat untuk mulut, gusi, dan pencernaan. Tapi tidak baik untuk dada dan paru-paru. Ya. Nah, ini sisi negatifnya di sini. Jadi kurang baik untuk dada dan paru-paru. Karena teksturnya kasar di situ. Jadi bil khusunatil latifi. Ya. Jadi karena teksturnya kasar sehingga tidak bagus untuk dada dan paru-paru. Diperhatikan, ya. Batiun fil maidah yasirut takdiyah. Jadi dicernanya itu susah. Jadi kalau kebanyakan makan balah ini bisa menyebabkan susah BAB ini. Bahayanya di sini. Nah, terus yasirut takdiyah, gizinya juga enggak begitu banyak. Jadi dicernanya susah, gizinya juga tidak begitu banyak, ya. Wahua linnah lati hisrin lisa jarotil inab. Jadi balah itu di dalam jenis kurma itu seperti hisrin di dalam jenis anggur. Ya. Kenapa? Wahuma jami'an yuwalidani riyahan wa korokir wa nafkon. Ya, balah itu kalau dikonsumsi bisa menyebabkan riyahan, kembung di perut. Ya, karena susah dicerna itu tadi. Ada angin di perut. Wa korokir ini glegeken, ya, bersendawa. Wa nafkon dan keluar uap, ya, keluar gas. Apalagi kalau dikonsumsi bersama air. Nah, itu konsumsi bersama air, makan balah terus minum, ya sudah, nanti susah dicerna, gizinya juga sedikit, nanti perutnya kembung, glegeken, ya, terus mengeluarkan gas. Dan itu bisa dinetralisir dengan memakan kurma dewasa, ya, memakan kurma dewasa, kurma yang sudah mateng itu, ya, atau dengan madu. Jadi makan balah dengan madu atau dengan keju, ya, bisa dinetralisir dengan 3 hal ini: kurma yang dewasa, kemudian madu atau keju, ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Untuk berikutnya kita bahas tentang busrun ini. Busrun ini kurma yang lebih dewasa daripada balah, ya. Jadi masih kurma pentil, kurma muda, tapi lebih dewasa daripada balah. Insya Allah di video berikutnya. Muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.